Seekor ular raksasa melilit anak itu. Hanya atau dua saudara penebang kayu pergi ke gunung untuk memotong kayu. Melihat pemandangan ini, meskipun sangat ketakutan, saudara lelaki itu tetap menarik perhatian ular itu. Sehingga orang-orang yang saya diam-diam berlari ke belakang untuk mengambil anak itu pergi. Setelah mengambil anak itu, adik laki-laki itu segera melarikan diri. Tetapi tidak diduga ular itu merangkak mengejarnya. Lalu dengan kejam menatap anak itu. Pada saat ular raksasa itu hendak memakan anak itu, sang kakak dengan cepat bergegas menjemput anak itu. Dia kemudian bersembunyi di balik pohon tua, di mana kedua bersaudara itu beruntung bisa melarikan diri. Tapi mereka tidak tahu itu. Setelah kalian berdua baru saja pergi, kemudian ular itu berubah menjadi manusia. Ternyata kakek itu dan anak di tangan kedua bersaudara itu adalah anak dengan status lebih tinggi. Kemudian kedua saudara itu berdiskusi bersama. Saudara itu memutuskan untuk membawa pulang anak itu. Tetapi pada saat saudara laki-laki itu membawa pulang anak, istrinya ketika dia melihat anak itu, dia marah karena dia pikir keluarganya sangat miskin. Kandil tidak bisa membesarkan anak lagi. Setelah memukul suaminya beberapa kali, dia memintanya untuk membuang anak itu. Dia tidak tahu betapa mulianya anak ini di masa depan. Anak itu menjadi manusia. Setelah dewasa, dia melakukan semua pekerjaan rumah sendirian. Ada kalanya ibu dan anak itu marah, bahkan berlari untuk memukuli gadis kecil itu. Mereka bahkan tidak membiarkannya makan. Hari itu, saudara laki-laki itu memanfaatkan ketidakpedulian istrinya. Diam-diam memberikan nasi kepada putri angkatnya. Namun tak disangka sang istri melihat. Ia bergegas mengambilkan beras di tangan putri angkatnya. Kemudian biarkan putri meletakkan nasi di kepalanya. Dia masih ingin mengusirnya dari rumah. Dia hanya bisa terus meminta maaf kepada ibu angkatnya dan memintanya untuk memaafkannya. Gadis itu juga menangis keras mengakui kesalahannya. Kemudian dia berkata bahwa dia tidak boleh makan di rumah. Tapi meskipun begitu, setiap hari dia membawa semangkuk nasi, pergi ke tempat pemujaan leluhur di desa. Gadis itu ingin berdoa kepada peri, memberkati agar keluarga selalu sehat. Pada saat ini, adik laki-laki muncul, melihat gadis malang itu. Jadi dia memberinya makanan. Tetapi ketika dia sampai di rumah, sang ibu dengan marah melemparkan makanannya ke tanah. Dia belum makan apa-apa selama 3 hari. Jadi setelah ibu pergi, gadis kecil itu duduk di tanah. Kemudian dengan hati-hati mengambil beras dari tanah. Gadis itu pergi ke danau, lalu dengan hati-hati mencuci beras, sehingga dia bisa membawanya pulang untuk dimakan. Ketika peri berubah menjadi pengemis, pria tua itu diam-diam mendekati gadis itu. Kakek peri mengatakan bahwa selama gadis itu memberinya air minum, itu pasti akan membantunya memenuhi keinginannya. Ketika dia mendengarnya, dia segera mengambil air untuknya. Itu adalah air di tabung bambu gadis kecil itu. Kemudian dia berkata dia ingin membantu ayahnya meningkatkan kehidupan yang lebih nyaman. Karena setiap hari dia bekerja keras mendaki gunung untuk memotong kayu bakar. Gadis itu merasa bahwa ayah angkatnya sangat keras. Jadi saya berharap saya dapat membantu ayah angkat saya memiliki kehidupan yang lebih baik. Benar saja, detik berikutnya peri membantu gadis itu. Saat dia berbicara, emas jatuh dari mulutnya. Dalam sekejap, nasi itu dipenuhi emas. Gadis kecil ini bisa memuntahkan emas setiap hari. Karena itu, ibu angkatnya yang pada dasarnya miskin bisa hidup kaya. Tapi ibu angkatnya memukulinya setiap hari. Dia merasa sangat marah ketika dia melihat gadis kecil itu. Setiap kali hidup tidak menjadi seperti yang diinginkan. Wanita itu yang memukul dan menuangkan air dingin ke kepala gadis itu. Hari itu, sang istri melihat bahwa tidak ada banyak uang yang tersisa di rumah. Dia pergi untuk mengancam putri angkatnya untuk melepaskan emas. Dia kemudian mengetahui kebenaran bahwa dia bisa memuntahkan emas. Itu karena tidak lama sebelum dia bertemu dengan pria peri di balik gunung. Setelah memberi peri air minum, dia mendapatkan kekuatan. Dia berpikir jika gadis kecil itu bisa mendapatkan bantuan dari peri, kemudian putri saya sendiri bisa melakukannya juga. Jadi saya membawa putri saya ke belakang gunung, dan berikan dia nasi yang sudah disiapkan. Dia juga menyuruh putrinya untuk menemukan ayah baptis peri, dan tolong miliki kekuatan untuk memuntahkan emas. Gadis itu duduk di tunggul pohon dengan marah. Karena saya tidak tahu omong kosong macam apa ini. Gadis itu tidak tahu di mana menemukan peri. Untuk menyenangkan memiliki kemampuan untuk menyemprotkan kulit emas. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang busuk muncul. Gadis itu melihat lelaki tua itu dan berdiri dengan kaget. Tanpa diduga, pada saat lelaki tua itu hendak mengambil nasi gadis itu, kemudian dia segera menyembunyikan nasi. Kemudian meremehkan lelaki tua yang bau itu.
Gadis itu juga berbicara dengan lelaki tua itu. Beras itu untuk diberikan kepada leluhur. Kemudian ambil kemampuan untuk menyemprotkan emas. Gadis itu juga menyuruh lelaki tua itu untuk tidak berharap memakan nasinya. Setelah mengatakan itu, gadis itu berbalik dan pergi. Namun gadis kecil itu tidak lama kemudian bertemu dengan seorang paman yang sedang mematahkan dahan di pinggir jalan. Paman berkata bahwa gadis itu harus pulang, karena hanya orang jujur yang bisa bertemu dengan ayah baptis peri. Jadi lebih baik dia pulang. Tidak semua orang diberkati dengan kemampuan untuk memuntahkan emas. Ketika gadis itu mendengarnya, dia sangat marah. Gadis itu mengira pamannya memandang rendah dirinya. Jadi dia dengan marah memukulinya dengan nasi. Kemudian dia merasa sangat aneh, seperti ada sesuatu di mulutnya. Setelah cahaya itu muncul, gadis itu segera memuntahkan banyak serangga. Gadis kecil itu hanya bisa berlari pulang. Begitu sang ibu melihat putrinya, dia berpikir bahwa dia mampu. Dia menutup mulut putrinya dan memberitahu tetangga, "Putri saya akan memuntahkan emas." Namun tiba-tiba putrinya memuntahkan serangga. Tetangga melihatnya dan langsung muntah. Sang ibu berpikir bahwa putri angkatnya telah menipunya. "Itu sebabnya saya menyebabkan putri saya memiliki penyakit yang aneh." Dia merasa sangat kehilangan, harus buru-buru ke kamar. Dia menjambak rambutku. Kemudian istrinya bertanya kenapa dia bisa memuntahkan emas. Dia menyeret putrinya membawanya keluar dan mendorongnya ke tanah. Sang istri pun memaksanya memakan serangga yang baru saja dimuntahkan putrinya. Tapi sekarang sesuatu yang aneh terjadi. Pada saat memohon kepada ibu angkatnya, dia memuntahkan emas. Tetangga melihat semuanya. Dia tidak bisa mempercayainya ke dalam mataku. Sang istri ingin agar para tetangga tidak terlalu sibuk. Jadi dia mengambil emas dari tanah dan memberikannya kepadanya. Tapi tetangganya adalah Nyonya Tam yang terkenal di desa itu. Dan segera cerita bahwa dia bisa memuntahkan emas. Menyebar ke seluruh desa. Di sisi lain, lelaki tua itu menatap gadis kecil di depannya. Dia tahu bahwa gadis itu sangat jujur. Dia merasa ragu. Lalu dia memberinya kemampuan untuk membantunya atau menyakitinya. Peri dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pada saat yang sama di sisi lain, tempat ini adalah ruang yang terpisah dengan kemanusiaan. Dua malaikat maut melapor kepada Raja Api. Ternyata umur gadis itu telah tiba. Jadi Dewa Api mengirim Dewa Kematian ke rumah gadis itu. Saat hendak membawanya pergi, mereka bertemu dengan kakak perempuannya, yang tidak biasa. Kepribadiannya tidak persis sama dengan ibunya. Setelah meludahi Dewa Kematian, dia segera pergi berlari. Putri angkatnya adalah gadis yang penurut. Ia bahkan berlari mengambil air untuk mengundang tamu. Lihatlah gadis jujur yang manis ini. Dewa Kematian dengan kejam membawa gadis itu pergi. Jadi Dewa Kematian membuka buku takdir. Kemudian ganti yang mati. Mereka akhirnya mengubah namanya menjadi nama saudara perempuannya.